Oke, selanjutnya kita akan masuk ke periode struktur, periode getar struktur. Nah, ini saya punya, bukan punya, saya melihat postingan yang bagus nih teman-teman, untuk menjelaskan periode struktur nih ya. Jadi, kalau kita lihat ulang ya, sebenarnya bangunan itu memiliki periode getar masing-masing. Katakanlah yang bawah ini ya, yang seismogram itu adalah kecepatan gempa yang terukur gitu. Nah, itu kan dia pasti gempa yang terjadi itu punya periode kan, periodenya berapa gitu. Misalkan dia gempanya nih eh, periodenya kecil gitu. Nah, ini kayak gini nih. Terus ada juga yang periodenya tinggi. Nah, ini periode yang lebih tinggi lagi. Oke, ini yang bawah seismogramnya seperti ini. Itu eh, eksitasi gempa yang terjadi. Nah, untuk bangunan rendah, dia tuh eh, periode getarnya tuh rendah, kurang kurang dari satu. Nah, kalau bangunan yang semakin tinggi, ini katakanlah dia periode bangunannya tuh satu gitu, periode getarnya satu. Nah, untuk bangunan yang tinggi banget itu katakan dia punya periodenya lebih besar daripada dua. Nah, ketika eksitasi gempa yang terjadi itu sama dengan eh, periode getar bangunannya, berarti kan akan terjadi resonansi dong. Nah, ketika jadi resonansi, nah ini dia akan mengalami gempa yang sangat besar sekali, nah tuh ya. Ketika dia sama nih, misalkan ini 1 detik. Nah, eksitasi gempanya juga 1 detik. Nah, ini kan resonansi, makanya dia ilustrasinya di sini runtuh seperti itu. Nah, itu makna dari periode strukturnya. Oke. Nah, teman-teman sekarang udah punya bayangan periode itu seperti apa. Nah, kita coba cek di periode kita tuh bagaimana di etap sini. Katakanlah kita udah run nih ya. Kita coba display di form shape. Nah, ini mode. Nah, kita ambil mode 1. Nah, lihat tuh ya. Periodenya tuh hanya sekitar 0,898. Ketika nanti ada eksitasi gempa sebesar 0,898, nanti dia akan terjadi resonansi dan dia percepatan gempanya akan besar kan? Nah, kita desainnya itu terhadap yang apa sekarang? Nah, kita sekarang masukin nih angka periodenya ke tabel tadi. Ini katakan 0,898 kita masukin. Ini kan kalau kita start animation kita bisa tahu dia arah geraknya kemana kan? Nah, dia ke arah Y ternyata. Nah, ini kita input dia sebagai TY 0,898. Ini 0,898 di sini. Nah, kenapa angka yang saya input ini 0,755? Jadi sebenarnya ini tuh adalah saya mau bandingin kalau saya nggak melakukan desain ini, yang tadi kita lakukan mesource, terus ada P delta, diafragma, rigid zone vector, periodenya tuh beda teman-teman, lihat ya. Ini dia 0,755 kalau saya nggak lakuin yang tadi. Kalau saya lakuin yang diafragma dan segala macam 0,898. Nah, ini juga pengaruh nih ke yang X-nya. Nah, coba kita lihat ya, yang X berapa. Kita naikin mode jadi mode 2, kita lihat dia arahnya kemana. Start animation, nah ke arah X kan, ke arah sana gitu. Nah, ini beda-beda ya teman-teman ya, kadang-kadang mode satunya itu ke arah X, mode 2-nya ke arah eh, Y, nah itu beda-beda. Nah, ini dalam kasus ini, mode 2-nya dia 0,869 ke arah X. 869. Nah, nanti kita masukin ke sini. Tadi itu yang di atasnya saya jelasin. 86 lah. Oke. Nah, kita masukin periode getarnya segitu. Nah, di SNI itu ada batasnya sebetulnya. Kita nggak boleh masukin periodenya terlalu besar. Jadi, ada yang namanya T max gitu ya. T maksimumnya sebesar CU dikalikan dengan TA. TA itu adalah T aproksimasi. Maksudnya T aproksimasi itu gimana? Jadi, T aproksimasi itu berdasarkan penelitian nih teman-teman. Ada riset yang mengatakan bahwa bangunan dengan ketinggian tertentu itu periodenya biasanya segini. Nah, itu udah ada di sini. Dimasukin ke SNI. Nah, ini udah ada rumusnya untuk menghitung TA. TA tadi kan CT dikali HN pangkat X nih. CT-nya pakai angka yang ini. Yang dari tabel ini. Nah, dia 0,0466 nih. Kita pakai yang rangka batuan memikul momen. Dan dia, ya, segitu ya. Terus X-nya kita pakai yang 0,9.
Nah, ini dapatlah T aproksimasi 0,337. Nah, sebetulnya, jadi gini teman-teman, yang didapat dari etaps itu kan tinggi ya, 0,898. Itu karena dia nggak ada dindingnya, ya kan? Kita kan nggak modelin dinding. Di Indonesia, kenyataannya dinding itu berkontribusi terhadap kekakuan bangunan. Makanya kalau ada dinding, berarti kan dia lebih kaku. Kalau lebih kaku, berarti periodenya lebih rendah dong. Kayak yang kita lihat di sini tadi nih. Bangunan rendah kan dia semakin kecil kan periodenya. Nah, dinding itu berkontribusi. Nah, nilai TA ini sebenarnya ini jauh lebih akurat kalau kita mau mengatakan, oh, bangunan ini punya periode segini. Kalau gua pribadi akan memakai nilai TA dibandingkan dengan nilai T-model. Karena T-model ini itu kan nggak include dinding. Sedangkan di Indonesia itu dinding itu berpengaruh terhadap kekakuan. Nah, jadi yang dari atap sini sebetulnya eh, bisa dikatakan nggak begitu akurat jika dibandingkan dengan kenyataan di Indonesia. Nah, tapi kalau di luar negeri, ini T ini akurat. Karena dinding di luar negeri itu didesain supaya nggak menyumbang kekakuan. Dia ada sambungannya khusus. Jadi, standar dinding di Indonesia itu beda dengan luar negeri. Kalau di Indonesia kan dindingnya menyumbang kekakuan gitu. Nah, itu teman-teman tolong pahamin konsepnya. T model dan TA ini ya. Dia TA-nya pasti lebih kecil. Nggak juga sih kalau nanti bangunan tinggi bisa jadi berbeda gitu ya. Tapi ini tolong dibandingin aja. Jadi TA itu dianggap sebagai nilai minimumnya. Nah, kalau kita lihat sebelah kanan, misalkan kita T-nya di sini nih. Nah, ini T minimumnya TA, T maksimum apa periode maksimumnya CUTA. Berarti kalau T kita ada di bawah TA, berarti kita ambillah yang TA kan. Nah, ini konsep maksimum minimum aja sih. Sini ya. Nah, ini kita katakan dia dapatnya 0,505. Nah, jadi yang di atas itu juga dibatasi, kita nggak boleh ambil terlalu lentur. Karena biasanya yang kita ambil dari atas tuh pasti lebih tinggi, karena nggak ada dindingnya tadi. Nah, 0,505. Oke, situ kita tentukan CS, CS max, dan CS min. Nah, ini kita udah ada rumusnya ya, ini udah saya include di sini. Terus R kan kita udah tahu tadi, IE juga udah kita bahas. Nah, ini kita hitung nilai CS, habis itu kita hitung nilai W, berat seismik. Nah, berat seismik itu yang tadi saya jelaskan, bahwa ketika gempa itu include dead load, SIDL, dan juga live load. Nah, kita ambil dari etaps, gini caranya ya. Kita ke display, show table, lalu ke, sebentar, ada definition, mesh data, ini. Sebentar. Oh, salah. Ini ya. Nah, ini kita dapat massa berdasarkan tiap lantainya. Nah, kalau menurut beberapa praktisi, biasanya massa gempa di lantai 1 tuh diabaikan gitu teman-teman. Jadi yang story 1 ini kita abaikan sampai ke base-base juga kita abaikan. Karena toh dia juga sebanding, nggak begitu besar gitu dibanding lantai di atasnya. Dan juga dia kan sudah menyentuh ke tanah. Kalau menyentuh ke tanah biasanya orang-orang akan mengabaikan massa yang ada di situ, yang attach dengan tanah ya. Karena sebenarnya di SNI pun nggak ada ketentuannya mengenai kita harus pakai lantai 1 atau enggak. Terus perhitungan massa itu setengah atas setengah bawah itu juga nggak ada di SNI, nggak clear. Setiap software pun berbeda-beda. Nah, tapi kita sepakati kita ambilnya yang ini ya, masa gempanya ya. Nah, ini kita sum di Excel, ini kita jumlahin, lalu kita masukin dia di ini berat seismik. Satunya jadi kilonewton. Oke. Itu dapat nih. Kita dapat yang namanya, oh ini salah, sorry. Ini harusnya bukan berat seismik. Ini namanya gaya geser dasar. Nih, V statik. CS dikalikan dengan W-nya. Nah, gaya gempa yang terjadi di paling bawah itu sebesar ini. 116 kN. Ini kecil banget. Dibandingkan yang biasanya kalau di Jakarta tuh bisa sampai ribuan. Nah, oke. Di situ kita melakukan perhitungan statik ekivalen nih teman-teman. Ini tabelnya udah ada template-nya. Lantainya
berapa aja urutannya. V itu yang tadi gaya geser dasar ya, V yang sebelumnya. Hx ini ketinggian tiap lantai, Hx itu elevasinya, terus Wx ini berat tiap lantai yang tadi kita dapat dari etaps, tapi satuannya Kn. Ini berat aja kok, bukan dihitung pakai rumus tertentu Wx ya. Terus K itu dia didapat dari pasal ini. Itu dia dikatakan kalau T-nya kurang dari 0,5, 1. Terus kalau T-nya lebih besar dari 2,5, dia K-nya 2. Kalau diantaranya pakai interpolasi. Nah ini saya coba interpolasi, dia K-nya segini ya, 1,003. Karena kan tadi T kita kan 0,505 kan. Sebenarnya kalau mau gampang diambil aja K-nya sama dengan 1. Tapi kalau di format Excel saya dia udah bisa interpolasi sih. Mudah pakai rumus forecast aja. Nah, terus habis dapat K-nya habis dapat K-nya, kita hitung Hx pangkat K, ya udah tinggal dari kolom ini dipangkatin K. Terus kita hitung Wx dikali Hx pangkat K. Ini didapat dari yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, habis itu kita jumlah nih, kita sum. Karena kita butuh untuk menghitung nilai CVX ini. CVX ini rumusnya adalah ini ya. Nah, ini kan seolah-olah ribet, padahal nggak juga. Itu hanya kita buat dia jadi terbobot. Maksudnya gini, yang ini per totalnya. Terus yang ini adalah sampingnya, ini 7523 dibagi totalnya. Dibagi sum ini. Habis dapat CVX, kita dapat nilai F. F itu adalah gaya per lantai. Nah, katakan seperti ini ya. Nah, kita dapat kayak di paling atas itu FI-nya begini. Nah, distribusinya gaya yang terjadi di atas pasti paling besar. Ini paling besar, tapi kalau kita lihat gaya dalamnya, gaya dalam yang terjadi di bangunan itu, justru di lantai paling bawah dia mengalami gaya dalam geser yang paling besar dong. Karena kan dia, kalau gaya dalam geser kan kumulatif kan. Katakanlah ini 200. Terus ini 50. Ini 20 gitu. Nah, ini 5. Berarti kan ini paling atas 200, terus kumulatifnya 250. Nah, ini kumulatif gini ya. Nah, ini kita masukkan angka ini ke dalam etaps nih ya, 77 sama 38. Nah, caranya seperti ini. Kita klik unlock dulu. Define, terus load pattern. Nanti kita ubah dia jadi EQX, diubah menjadi sebentar seismic. Terus ini kita ubah dia jadi user load aja. Nah, kita klik add new, kita modify, kita ubah dia sesuai yang tadi kita hitung. 77,8. Satu lagi 38,58. Nah, terus kita input EQY satu lagi. Kita klik add new lagi, kita klik modify. Ini sama kayak tadi tapi di FY ya bedanya ya. Ini 77,8, 38,58. Nah, oke. Setelah itu udah, kita masuk ke kombinasi beban gempa. Nah, kalau di SNI 1726, itu ini saya udah jabarkan ya dalam bentuk tabel supaya teman-teman mudah. Jadi ada DL, SIDL, LL, dan juga beban gempanya nih, EQX dan EQY yang barusan kita jabarkan. Nah, kalau di SNI gempa, itu ada pengaruh gempa vertikal sebesar 0,036 ini. Itu adalah 0,2 dari SDS-nya. SDS itu yang didapat dari berdasarkan website respon spektrum tadi. Oke. Nah, ini ditambah ke situ, LL-nya 1. Nah, terus ada EQX-nya itu sebesar rho. Rho ini adalah redundansi, nanti saya jelasin. Nah, ini rho-nya, ini satu lagi, yang Y justru 0,3. Karena ini kalau di SN itu disebutnya ortogonalitas gitu teman-teman. Jadi dia dikombinasi antara X dengan Y dengan pengaruh yang misalkan Y-nya lebih kecil dibandingkan yang X-nya. Nah, terus kita kombinasi plus minusnya. Ini minus, ini minus, minusnya di sini. Nah, ini kita kombinasi plus minusnya ya. Terus kita tukar. Sekarang yang X yang 0,3, yang ini yang 1.
Seperti itu ya. Contoh aja nih, saya coba input di sebelah kanan ini load combination-nya. Ini yang ini tadi ya, sorry ya. Define load combination, add new combo. Nah, ini kita 5A misalkan. Kan date-nya berarti 1,2 tambah 0,036. Ada lagi yang SIDL 1,236 juga. Terus tambah yang ini LL1, terus EQX-nya 1, terus EQY-nya 0,3. Nah, ini untuk 5B-nya tinggal kita klik add copy. Nah, kita ubah dia menjadi ininya jadi minus. Nah, ini tinggal teman-teman bisa ubah sendiri ya plus minusnya. Nah, misalkan kita mau bikin yang 5E, berarti dari yang 5A tinggal kita add copy. Katakan yang 5E ya. Nah, ini kita ubah jadi Y, ini ubah jadi X. Yang F juga tinggal copy dari yang B. Yang X kita ubah jadi Y. Begitu seterusnya untuk kombinasi yang lain. Sorry, tadi belum dirubah namanya. Ini jadinya yang F. Oke, itu untuk kombinasi gempa yang ada di SNI 1726. Kadang-kadang orang-orang biasanya melupakan gempa vertikal ini. Dan nilai gempanya biasanya langsung disederhanain jadi 1. Yang ini ya, faktor ininya, jadi rho-nya sama dengan 1. Padahal menurut SNI itu dia bukan 1, tapi tergantung rho-nya berapa. Nah, rho itu ada di ketentuan ini ya. Kita lihat. Redundansi itu maknanya seperti ini, teman-teman. Jadi, bangunan itu punya katakanlah semacam ketahanan backup gitu kali ya nyebutnya ya. Jadi misalkan ada balok yang udah gagal nih, tapi bangunan itu masih kuat kan pasti. Karena balok misalkan gagalnya cuma di pinggir. Nah, dia kan strukturnya pasti secara umum masih punya kekuatan sisa kan. Walaupun ada yang gagal. Nah, itu namanya redundansi. Jadi walaupun ada komponen yang gagal, dia masih bisa bertahan. Nah, ini ada syaratnya. Katakan dia KDS-nya B atau C, dia bilang ini boleh sama dengan 1. Tapi kalau di KDS sama D sampai F, itu dia ada ketentuannya. Dia secara default adalah 1,3 sebenarnya teman-teman. Tapi bisa juga menjadi 1. Lihat nih ya, kalau teman-teman baca, bisa diizinkan diambil sama dengan 1 jika tidak memiliki ketidakberaturan torsi berlebihan. Dan nanti bisa dicek tuh ada tabelnya di 7342. Ini kita bahas lebih detail nanti. Tapi kira-kira di kombinasi itu, kombinasi beban ini, gempa, teman-teman harus perhatiin tuh. Nggak bisa sembarangan misalkan, oh DL-nya 1,2 aja, nggak ada gempa vertikal. Nah itu harusnya teman-teman rajin baca bisa menemukan yang ini nih, angka seperti ini. Terus row ini juga bisa jadi dia kalau bangunannya katakan seperti ini ya. Eh bentuknya L, dia nanya L, atau V, atau dia bentuknya H gini ya. Nah itu kan kemungkinan besar dia mode shape-nya itu nanti berdeformasinya tuh torsi gitu teman-teman. Nah ini kan ketidakberaturannya banyak kan dibanding denah yang cuma kotak gini aja. Nah kalau denah-denah seperti ini itu kemungkinan besar rho-nya itu 1,3. Kalau udah dihitung ya, itu ada cara ngitungnya. Kita bahas di lain kesempatan ya. Nah, itu harus hati-hati, nggak bisa langsung diambil 1 sama 0,3 gitu ya. Jadi sini saya ajarin cara desain yang betul. Oke? Nah, sekarang kita coba cek. Gaya gempanya, ini dia udah masuk atau belum? Udah sesuai atau belum? Nah, kita coba run dulu ya. Kita mau ngecek nih. Jangan-jangan kita udah nginput beban gempa, taunya dia etapsnya ngebacanya beda. Nah, lihat ya. Display, show table, terus kita ini tadi tutup aja nih. Terus kita ke structure output, other output item, sama story force ya. Nah, ini kita ambil yang output case-nya, ini kita klik kanan, ke EQX, terus location-nya yang bottom nih ya. Nah, coba teman-teman lihat ya. Story 3 itu kan benar tuh. Nih ya, 77,8.
Sama yang kayak kita input tadi nih, di atas 77,8. Tapi, dia di story 2-nya justru kecil, cuma 8 kan. Nah, kalau kayak gini, itu pengaruh dari elevasi bordes ini. Kita harus ilangin elevasi bordesnya. Nah, ini ngaruh banget nih. Kalau di ETABS dia ngebacanya elevasi yang berbeda, gaya gempanya kesebar. Nah, ini teman-teman harus perhatiin nih. Jadi jangan cuma, oh saya udah input beban gempa, selesai. Ya, enggak, kita harus cek dulu. Kita unlock dulu di sini. Nah, kita coba ya. Kita klik kanan, add modify grids. Kita modify story data. Nanti kita coba hapus bordesnya. Kita klik kanan, delete story. Keep existing structure, add story. Kita klik OK, OK lagi. Coba run. Nih ya. Ini buat membuktikan gaya gempanya udah masuk atau belum. Nah, katakan dia udah keren ya. Display, show table. Kita balik ke yang tadi, story structure output, ada output item, story force. Kita coba cek sekarang gempanya udah masuk atau belum. Ini klik kanan di output case, ambil yang EQX, ambil yang bottom, locationnya. Nah, ini kan udah sesuai sekarang, lihat tuh ya. 77,8 sama 116,38. Sekarang gaya gempanya udah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi output di ETABS itu harus kita cek, nggak serta merta, oh kita udah masukin nih gaya gempanya lantai sini berapa. Nah, di software itu kadang kita harus tahu juga dia sebenarnya ada banyak syarat-syarat di software, bukan syarat sih, maksudnya perilaku di software itu seperti apa. Jadi kalau ada beda elevasi kayak bordes tadi itu harus dihapus, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu